Ada kembali di Sindo Today, pemirsa. Viral rombongan motor gede nekat masuk ke jalur cepat khusus roda 4 Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Ya, perilaku mereka pun menuai kecaman dari warganet. Oh, video. Aksi tidak terpuji rombongan motor gede saat melintasi jalur cepat jembatan Suramadu ini viral setelah direkam dan diunggah warga di media sosial. Sesekali rombongan moge menyalip mobil yang ada di depannya dan melaju ke bagian tengah jalur. Dari penuturan si perekam video, rombongan moge ini terdiri atas 30 lebih kendaraan, namun hanya sebagian saja yang nekat masuk ke jalur roda 4. Menanggapi viralnya video ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa rambu yang terpasang di jembatan Suramadu sudah sangat jelas sehingga pengendara seharusnya menggunakan jalur sesuai dengan peruntukannya. Bahwasanya memang untuk peruntukannya sudah dibagi dari BPJN, yaitu ada jalur sepeda motor dan ada jalur mobil. Silahkan, rambunya juga sudah ada. Mungkin kemarin ada sedikit ketidakjelasan dalam arti agak kabur. Nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk diperbarui. Saat ini petugas polisi masih menelusuri identitas rombongan moge itu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil supercar alami kecelakaan di Tol Kunciran, Tangerang, Banten. Pemirsa, peristiwa terjadi saat rombongan mobil mewah melintasi Tol Kunciran dengan kecepatan tinggi menuju arah Serpong. Di kilometer 15.500, pengemudi mobil berwarna putih hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Saat kejadian, kondisi tol sedang sepi hingga tidak terjadi tabrakan beruntun. Pengemudi juga tidak mengalami luka, hanya mobil mewahnya mengalami kerusakan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari ANTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan, Brigadir Treslinda? Ya baik, terima kasih rekan saya Yasmin dan juga Bayu di studio. Pemirsa, pada pagi hari ini memang baru saja hujan reda sehingga memang jalanan pada kota Jakarta, khususnya Jakarta Selatan saat ini dalam keadaan basah, sehingga kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat kondisi jalan saat ini basah bisa berakibatkan aquaplaning bagi kendaraan, terutama roda 2 yang ban motornya sudah mengalami kadaluarsa dapat terjadi aquaplaning menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tentunya kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Hal ini juga berimbas pada penumpukan kendaraan pagi hari ini dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Saharjo cukup padat seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda. Antrian kendaraan terjadi selepas traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan, di mana kecepatan kendaraan ini dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Sementara untuk kendaraan dari arah Pancoran maupun dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Kuningan juga mengalami perlambatan. Imbas dengan pertemuan kendaraan dari arah Pasar Minggu yang mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Tentunya pada pagi hari ini ada pula anggota kami yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Tentunya kami harapkan Anda tetap mengikuti aturan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas. Dan perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi untuk kendaraan dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang maupun yang akan berbelok arah ke arah Saharjo. Tentunya perlambatan kecepatan kendaraan ini akan terus terjadi di jam aktivitas perkantoran. Kami harapkan Anda tetap bersabar dalam menunggu antrian serta hargailah antar sesama pengguna jalan demi
mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 190 kasus laka lantas dengan rincian 14 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat dan 271 orang luka ringan. Dari data tersebut 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya kecerobohan pengemudi ini menjadi salah satu faktor yang menyumbangkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan dengan selalu berhati-hati, ikutilah rambu serta marka jalan yang ada. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1515669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Bayu dan Yasmin. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Treslinda atas laporan dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, pemirsa, kasus kuota haji terus berproses setelah statusnya naik ke penyidikan. Ketua KPK mengungkap segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya KPK juga telah memeriksa dan juga menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti termasuk di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti dalam kasus korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Bahkan KPK menyebut akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah geledah kantor Kementerian Agama dan rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Agama itu. KPK juga berencana memanggil sejumlah pihak yang diperlukan penyidik termasuk saksi dari jemaah haji khusus. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Dugaan korupsi kuota haji telah naik penyidikan. KPK menjelaskan ada dugaan penyelewengan dalam pembagian kuota haji khusus dan kuota haji reguler. Jadi seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun di lapangan justru menjadi 50%. Dalam menangani kasus ini, juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik termasuk Joko Widodo yang saat itu menjadi presiden. Sementara itu pemirsa, pengamat menilai pembagian 20.000 kuota haji secara proporsional diduga sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Ya, akibat pembagian yang merata itu, antrean jemaah haji reguler akan semakin lama. Berawal di tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia, Kementerian Agama kini digoyang dugaan korupsi haji. Perkara dimulai Oktober 2023. Kala itu dengan maksud mempercepat antrean calon jemaah haji, Kerajaan Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang ibadah haji dan umroh, kuota 20.000 dibagi dua, 92% atau 18.400 kuota untuk jemaah haji reguler dan 8% atau 1.600 kuota untuk jemaah haji khusus. Alih-alih mengikuti aturan, Menteri Agama kala itu Yakut Khalil Qaumas membagi proporsional kuota haji tersebut, yakni 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus. Hak kuota 98% untuk jemaah haji reguler pun dipangkas menjadi 50%. Menurut peneliti Transparansi Internasional Indonesia Agus Sarwono, pembagian kuota haji secara proporsional justru sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Jelas terjadi perlakuan diskriminatif yang
dialami oleh para jemaah reguler yang telah mengantri bertahun-tahun. Dengan alokasi yang tidak proporsional ini, kesempatan mereka untuk berangkat haji menjadi berkurang. Niat mempercepat antrean jemaah haji pun kandas. KPK berencana akan memeriksa saksi dari calon jemaah haji. Para jemaah haji yang pada saat itu misalkan daftarnya haji khusus, kemudian pelayanan yang jadi haji reguler, ataupun yang beroda yang tidak sesuai kemudian haji khusus atau haji reguler, bisa memberikan keterangan kepada kami. Kini KPK kian tancap gas menuntaskan penyidikan. Selain sudah mencekal Yakut ke luar negeri, KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya di rumah Yakut Holil dan perusahaan travel. Tim Liputan iNews melaporkan.